Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Penanaman Modal disahkan pada tanggal 26 April tahun 2017 yang dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 67 tahun 2007. Kegiatan investasi merupakan suatu yang dinamis dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Hal ini mengingat bidang usaha yang dinamis pula. Contohnya pada bidang usaha berbasis e-commerce yang mendapat respon positif di awal kemunculannya. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, memungkinkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran rakyat. Hal ini karena kegiatan investasi membuka berbagai macam peluang bagi pebisnis maupun para pencari kerja. Selain itu juga, pengaturan hukum penanaman modal juga dapat memberikan dampak secara menyeluruh bagi perekonomian Indonesia. Hal ini sangat penting untuk dihadirkannya substansi hukum yang tepat guna dalam undang-undang ini. Berdasarkan teori klasikal ekonomi yang memandang bahwa investasi langsung oleh asing memiliki kontribusi bagi negara berkembang, perusahaan multinasional yang merupakan pelaku investasi yang lebih memilih membentuk anak perusahaan untuk melakukan aktivitas di negara host country atau negara berkembang. Menurut teori ini, investasi langsung memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi di negara berkembang. Namun, jika pengaturannya tidak ditegakkan secara benar, maka investasi langsung tidak akan memberikan manfaat, bahkan akan membawa dampak buruk bagi suatu negara. Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh apa yang dikandung di dalam Undang-Undang Penanaman Modal ini, agaknya perlu dipahami lebih jauh mengenai latar belakang kehadirannya, sehingga dengan diadakannya komparasi antara sumber hukum penanaman modal dapat membuat perkembangan penanaman modal menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai penjabaran aspek hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Perlu kita pahami lebih jauh tentang latar belakang Undang-Undang Penanaman Modal ini tidak lepas dari perkembangan masyarakat, khususnya komunitas pebisnis yang demikian dinamis, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Kemudian yang dikemukakan oleh Yusnan dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal di IPB International Conference Center. Undang-undang ini bertujuan untuk beberapa hal di antaranya. Yang pertama, sebagai bentuk kepastian hukum terhadap berbagai ketidakpastian yang terkait dengan kegiatan investasi. Yang kedua, untuk memperbaiki image dalam negeri sehingga menjadikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk-produk asing, tetapi tempat yang layak untuk melakukan investasi. Kemudian, berdasarkan pasal 3 ayat 1 pengaturan masalah wawasan lingkungan, pada ayat 2 menyoroti pentingnya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini setidaknya menunjukkan adanya pemahaman yang berbeda dengan opini yang selama ini banyak dibicarakan di dalam publik. Tujuan Undang-Undang Penanaman Modal ini tidak hanya untuk mendorong ekonomi, tetapi juga meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya pasal 2 huruf D dikemukakan arah kebijakan penanaman modal yang terdiri dari 1. Perbaikan iklim penanaman modal, yang kedua, persebaran penanaman modal, yang ketiga, fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi, yang keempat, penanaman modal yang berwawasan lingkungan, yang kelima, pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, yang keenam, pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal, dan yang terakhir, promosi penanaman modal. Kemudian, Undang-Undang Penanaman Modal ini memiliki beberapa dampak positif, yakni diantaranya 1. Mengurus berbagai perizinan dalam rangka menjalankan kegiatan penanaman modal. Para calon investor tidak perlu mendatangi ke berbagai instansi pemberian izin. Yang kedua, perluasan usaha dan atau melakukan penanaman modal baru. Bentuknya pun berbagai macam ragam seperti keringanan biaya-biaya seperti pajak dan biaya masuk bagi industri pionir baik dalam hal teknis maupun perizinan. Yang ketiga, pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanaman modal
kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan faktor-faktor positif yang mendukung pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, bahwa tampaknya peraturan ini dapat memberikan keleluasaan terhadap investor bagi pelaku usaha dalam meningkatkan taraf ekonominya, khususnya di negara Indonesia. Baiklah, kemudian terdapat pula dampak negatif dari Undang-Undang Penanaman Modal, yakni yang pertama, dalam hal ini dapat dilihat kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belum adanya kejelasan, itu terlihat banyaknya kewenangan daerah belum sesuai karena peraturan dan perundang-undangan yang masih belum disesuaikan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kemudian dampak negatif yang kedua, yakni otonomi suatu daerah juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pungutan pajak. Hal ini dikarenakan selain membayar pajak pada pemerintah pusat, investor asing juga harus membayar berbagai jenis pungutan pajak lainnya kepada pemerintah daerah yang didasari pada peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Yang ketiga, kepastian hukum di sini salah satu bentuk implikasi dari adanya prinsip mengedepankan prinsip perlindungan dan jaminan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di dalam suatu negara. Faktor perlindungan dan kepastian hukum, konsistensi perundang-undangan maupun kebijakan industri dan infrastruktur di Indonesia tergolong paling banyak disoroti. Banyak investor asing menilai bahwa investasi di Indonesia sulit dipahami keamanan serta perlindungan hukumnya, dikarenakan kepastian hukumnya yang dinilai tidak stabil dan konsisten melindungi para investor. Kemudian dampak negatif yang terakhir, yakni adanya peraturan daerah yang dikaitkan dengan retribusi. Hal ini dirasakan menghambat investasi, yang berdampak pada menurunnya investasi baru di sektor migas maupun pertambangan umum. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.